Assalamualaikum Mbak Titi, apa kabar? Bagaimana perjuangan terus berlangsung? Sehatkah Mbak Titi? Eh, Kabar baik, Ah, Alhamdulillah. hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya ingin dengar langsung dari orang yang pontang-panting menjaga marwah dari pemilu di Indonesia, Perludem. Nah, apa kabar dengan MK? Bisakah menjadi sebuah harapan dan benarkah nepotisme dalam pemilihan kali ini sudah mengakar sangat ya? Banyak-banyak wilayah, bukan hanya Pilpres tapi juga pemilihan-pemilihan kepala daerah, tentang juga tekanan. Bagaimana seorang Mbak Titi ini kuat menghadapi tekanan-tekanan dalam perjuangan ini. Mungkin bisa menjadi sebuah pencerahan buat pendengar radio pagi hari ini. Silakan Mbak Titi. Ya, proses di Mahkamah Konstitusi untuk perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden baru dimulai Hmm. persidangannya kemarin ya. Jadi Hmm. baru pemeriksaan pendahuluan. Hmm. Nah, akan dilanjutkan dengan hari ini untuk mendengarkan keterangan pihak terkait. Hmm. Jadi prosesnya masih agak panjang, Hmm. meskipun durasinya sebenarnya juga tidak terlalu panjang juga ya, hanya Hmm. 14 hari kerja untuk keseluruhan rangkaian persidangan perselisihan hasil pemilu, dan sampai pada perkiraan minggu ketiga April kita akan mendapatkan putusan terkait dengan proses yang berlangsung. Hmm. Nah, kalau kita dengar permohonan yang kemarin, karena kebetulan studi saya juga soal pemilu dan saya banyak meneliti soal perselisihan hasil pemilu, baik pemilu presiden, pemilu legislatif, dan juga pilkada ya. Ya. Permohonan nomor 1 dan nomor 3 saya kira relatif bagus, karena memang sejak awal fokus mereka bukan di kesalahan penghitungan. Jadi bukan ada masalah di penambahan, pengurangan, atau penggelembungan suara, tetapi fokus pada konstitusionalitas proses pemilu yang berkaitan dengan kompetisi pemilu yang jujur dan adil serta demokratis begitu ya. Jadi memang bisa kita duga bahwa dari awal yang akan dipersoalkan itu lebih banyak hal-hal yang bersifat kualitatif, terjadinya pelanggaran atau dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang menyasar 3 elemen ya. Pertama, konstitusionalitas pencalonan Gibran Rakabuming Raka, bukan hanya soal putusan Mahkamah Konstitusi soal usia atau putusan 90, tapi juga bagaimana KPU mengoperasionalisasikan putusan tersebut yang ternyata diklaim juga cacat prosedur ya, karena dilakukan tanpa perubahan peraturan KPU, lalu penerbitan berita acaranya juga dilakukan tidak pada hari yang sama. Jadi karena memang pendekatan para pemohon nampaknya adalah substansi itu tidak bisa dibenarkan kalau prosedurnya salah, kira-kira kan begitu. Nah, yang kedua juga yang disoroti itu soal integritas penyelenggara, baik nomor 1 ataupun nomor 3 sama-sama menyoroti kredibilitas dari KPU kita ya, terutama dikaitkan dengan bertubi-tubinya sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, termasuk juga keterlibatan KPU di dalam dugaan manipulasi verifikasi partai politik yang membuahkan sanksi DKPP dan relasi personal ketua KPU dengan ketua umum Partai Republik 1 ya, yang juga disampaikan di persidangan terutama oleh nomor 1. Dan yang terakhir, yang ketiga, berkaitan dengan kompetisi pemilu yang adil dan setara. Bagaimana kemudian sorotannya pada dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, misalnya soal politisasi bansos ya. Saya kira nomor 1 dan nomor 3 sama-sama menekankan banyak pada politisasi bansos. Lalu yang kedua, politisasi perangkat desa, dan bagaimana itu berpengaruh pada pergeseran atau perubahan preferensi pemilih yang tidak otentik begitu. Jadi lumayan ya kemarin itu menurut saya, walaupun misalnya dikatakan isinya hanya mengawang-awang, tapi memang dari awal kan sudah bisa ditebak yang akan disoal itu bukan hasil pada hari H yang memang diberikan oleh pemilih, tetapi kan bagaimana pilihan itu bisa sampai seperti itu, apa yang membuat pilihan pemilih itu menjadi seperti itu. Nah, itu yang direkonstruksi
melalui permohonan nomor 1, nomor 3. Dan mereka juga sudah cukup berusaha untuk mengkuantifikasi, mengangkakan dampak dari pelanggaran yang sifatnya kualitatif tadi. Jadi sesuatu yang merupakan perbuatan yang melanggar, lalu kemudian coba dihubungkan dengan dampak pada angka. Misalnya pergeseran pada titik-titik penyebaran bansos, bagaimana kemudian perubahan konfigurasi suara dan seterusnya. Nah itu saya kira banyak diurai oleh nomor 1 ya terutama, dan kalau nomor 3 itu mereka bicara konstruksi dasar yang sangat fundamental, apa yang mereka sebut dengan abuse of power terkoordinasi. Jadi penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan kekuasaan yang terkoordinatif lah ya, terhubung satu sama lain. Itu bahasa lain dari yang saya kira terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, mereka menggunakan istilah terkoordinasi karena terkoordinasi itu melibatkan desain yang bisa dikatakan bermuara dari Presiden Joko Widodo dan kepentingan pencalonan Gibran Rakabuming Raka begitu. Nah, pada intinya dua calon ini kan ingin mengatakan bahwa ada calon yang mendapatkan insentif atau manfaat dari persoalan-persoalan pemilu tadi ya, dari mulai soal politisasi terhadap Mahkamah Konstitusi yang sayangnya tanda kutip sudah diimplementasikan pun oleh KPU, implementasinya bermasalah kira-kira kan gitu ya secara prosedur. Nah yang kedua penyelenggaranya juga ya, dan mereka itu menguraikan bahwa penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu juga tidak bisa menjadi institusi yang optimal dan efektif di dalam menegakkan keadilan pemilu. Dan yang terakhir, nah itu yang membuat Mahkamah Konstitusi didorong untuk progresif kira-kira ya. Jadi dua calon ini sebenarnya nomor 1, nomor 3 itu ingin meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk keluar dari labirin angka-angka, tetapi betul-betul menegakkan keadilan substantif, praktik kompetisi pemilu yang konstitusional, yang jujur dan adil, yang selama ini di dalam penyelenggaraan pilkada, Mahkamah Konstitusi itu sudah mampu ambil peran itu. Nah, kalau di Pilpres kan memang Mahkamah Konstitusi sejak pemilu 2004 sampai 2019 selalu pendekatannya itu adalah signifikansi mengubah hasil gitu. Kira-kira Mahkamah Konstitusi itu mengatakan iya ada pelanggaran, tapi pelanggaran itu tidak signifikan berdampak pada hasil. Nah, misalnya contoh di pemilu 2014 dan 2019, Mahkamah Konstitusi itu mengakui ada problem di Papua terkait dengan pemilu di Papua. Misalnya tidak diselenggarakannya beberapa pemilihan di sejumlah distrik begitu ya. Lalu juga proses noken yang tidak dikelola dengan tertib administrasi, tetapi mahkamah punya kata kunci, itu tidak signifikan mengubah hasil, kira-kira begitu. Nah, dan Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa apa yang disoal itu sudah diselesaikan oleh Bawaslu. Jadi seolah-olah ada trust yang tinggi pada Bawaslu di pemilu 2014 dan 2019. Nah, itu yang sebenarnya ingin digugah oleh pemohon 1 dan 3. Jadi pemohon 1 dan 3 ini mengatakan proses pra-MK itu tidak berkontribusi terhadap penyelesaian masalah gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya nomor 1, nomor 3 ini sedang mengadvokasi Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim MK untuk betul-betul ya tadi ya berani ya keluar dari labirin angka-angka yang tadi saya sudah sampaikan, dan kemudian sampai pada konklusi ada signifikansi pengaruh dari dalil-dalil yang sudah disampaikan pemohon terhadap terwujudnya kompetisi yang dikehendaki oleh konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi ini kan pengawal konstitusi dan demokrasi gitu. Nah, jadi ya itu yang kita tunggu. Tinggal ini kan baru naratif ya, naratif permohonan yang akan kemudian dikonkretkan oleh alat-alat bukti yang dibawa oleh para pemohon. Alat buktinya apa saja? Ada barang bukti, ada petunjuk, ada keterangan pihak, ada keterangan saksi, ada keterangan ahli. Nah, ini yang akan membuat peta ini menjadi lebih konkret begitu. Sebenarnya kemarin itu sudah mulai ya ada teaser-teasernya, misalnya bagaimana mereka menggambarkan perjalanan Presiden Joko Widodo ke titik-titik penyebaran bansos, termasuk menteri-menterinya ya, dan kemudian pergeseran suara
di titik-titik di mana bansos itu diberikan dan kemudian dampaknya pada misalnya perbandingan suara 2014, 2019 dan 2024 begitu. Hanya saja memang yang jadi tantangan kan perbandingan suara itu adalah suara Prabowo di 2014, 2019 dan ini kan 2024. Jadi mereka kurang, menurut saya masih agak ada kurangnya ya, karena kan sebenarnya kalau ada perubahan suara itu tidak lepas dari dukungan Presiden Joko Widodo terhadap pencalonan nomor 2. Nah, tapi itu yang tidak dielaborasi. Sebenarnya Presiden boleh saja mendukung ya dalam konteks individu politik, tetapi bagaimana dukungan itu bermasalah dari sisi konstitusi. Nah, itu yang harus dibuktikan banyak melalui kehadiran saksi, ahli, barang bukti dan juga petunjuk yang mereka miliki begitu. Memang. Jadi kalau ditanya peluangnya bagaimana? Saya akan jawab ya peluangnya 50-50. Karena kenapa? Pertama ya ini kan sebagian yang disoal oleh nomor 3 misalnya abuse of power yang terkoordinasi. Itu kan juga melibatkan Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini yang sekarang sedang menyelesaikan masalah yang dipersoalkan. Jadi sejauh mana Mahkamah Konstitusi itu mampu keluar dari bayang-bayang putusan 90. Karena kan mereka juga ketika banyak sekali penyebutan soal putusan 90, Mahkamah Konstitusi kan juga bagian dari permasalahan itu. Itu yang sebenarnya menjadi dilema atau kegelisahan kita ya terkait proses yang sekarang berlangsung. Jadi kita sebenarnya menunggu nih Mahkamah Konstitusi atau transformasi Mahkamah Konstitusi dari sebuah institusi yang terlibat dalam permasalahan menjadi pengadil dari permasalahan yang muncul dari permasalahan yang juga melibatkan Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, yang kedua itu 8 hakim ini diuji. Yang kedua, lanjut. Betul. Nah, yang kedua itu Mahkamah Konstitusi ada perubahan komposisi hakim ya, karena Anwar Usman kan tidak terlibat di dalam proses persidangan dan ada 2 hakim baru sebenarnya menggantikan hakim yang lama. Yang pertama ada Ridwan Mansur, yang kedua ada Arsul Sani menggantikan Manahan Sitompul dan juga Wahidudin Adams. Nah, apakah konfigurasi kepemimpinan baru di Mahkamah Konstitusi dengan Ketua Suhartoyo dan Wakil Ketua Saldi Isra ya, tambah komposisi hakim yang berubah, itu juga merekonfigurasi pandangan hakim begitu ya. Ada dua putusan. Berkontribusi pada putusan. Dua putusan terdahulu ada indikasi bahwa ini ada perubahan gitu. Betul. Nah, ini yang ketiga yang mau saya uraikan. Sebenarnya ada betul ya bahwa ada tendensi yang cukup nyata bahwa mahkamah itu menunjukkan progresivitas dan hadir sebagai corong konstitusi dan demokrasi yang lebih kokoh. Misalnya putusan soal ambang batas parlemen ya, di mana mahkamah meminta merekonstruksi. Dan itu dimohonkan oleh Perludem. Meskipun pendekatannya agak berbeda. Kalau di putusan 90, Mahkamah langsung memerintahkan eksekusi di pemilu 2024. Di putusan 116 soal ambang batas parlemen diperintahkan untuk 2029 begitu ya. Nah, yang kedua soal putusan jadwal pilkada. Nah, kebetulan ini mahasiswa saya nih pemohonnya di FHUI. Bahwa jadwal pilkada itu tidak boleh diubah, tetap harus November ya, karena ada anasir untuk memajukan ke September. Jadi pilkada tetap di November dan yang terakhir itu ada beberapa putusan sih sebenarnya, tapi yang terakhir masalah itu hukum IT itu ya. Betul, yang pencemaran nama baik ya, Fathia Haris. Tambah satu lagi sebenarnya putusan yang cukup fundamental bahwa jaksa agung dilarang berasal dari pengurus partai politik ya. Nah, dalam konteks itu baik gitu ya. Jadi saya mencatat setidaknya ada beberapa putusan termasuk RUU Kesehatan kan secara formil walaupun ditolak uji formilnya, tetapi komposisi hakimnya itu 5-4. Jadi 5 menolak, 4 itu dissenting opinion gitu ya. Jadi kalau dan dissenting opinion ini saya kira menggambarkan sebenarnya lanskap hakim kita gitu. Nah, makanya saya menganggap ya 50-50 ini kita masih 50-50 dan ini ditentukan
sepenuhnya oleh proses pembuktian. Jadi bagaimana nanti kita dengar keterangan pihak terkait, karena kan sebenarnya di soal itu mayoritas walaupun termohonnya adalah KPU, tapi para pemohon itu tidak menyoal banyak soal penetapan angka-angka. Jadi istilah gini lah, oke, masyarakat memang memberikan angka itu, tapi angka itu dihasilkan dari proses yang bagaimana dulu. Sehingga yang disoal itu melampaui lebih banyak keluar dari KPU-nya gitu. Tetapi pihak lain yang berkontribusi pada hasil itu, dan kontribusi itu merupakan tindakan yang menyimpang atau melanggar konstitusi dan aturan main yang jurdil, kira-kira begitu. Masya Allah, ya. Tapi oke, kita lewatkan dulu MK. Sebentar lagi kita akan masuki dengan pilkada-pilkada berbagai. Nah, yang jadi sorotan sekarang ini kader partai ini menjadi kader keluarga gitu, nepotisme, teteh, mungkin bisa nenek ketemu cucu dalam sebuah forum parlemen, beranak pinak dalam keluarga tersebut menjadi sebuah fenomena yang luar biasa di berbagai daerah hingga kepada Pilpres ini. Bagaimana menyikapi ini, Mbak Titi? Iya, iya betul sekali. Soal politik kekerabatan atau dinasti politik itu menjadi sesuatu yang menggelisahkan ya. Problemnya, kalau saya tidak keluarga politik ya, keluarga politik itu bagi saya tidak masalah, karena orang yang terpapar politik biasanya dia akan lebih mudah daripada orang-orang yang tidak terpapar politik gitu. Jadi persoalannya adalah yang membedakan keluarga politik dan politik keluarga adalah soal kaderisasi. Sebentar Pak. Silakan. Nah, yang membedakan itu adalah di kaderisasi dan rekrutmennya. Kalau kaderisasinya berjalan, rekrutmen politiknya demokratis, tidak masalah sebenarnya anggota keluarga berpolitik ya. Itulah yang disebut dengan keluarga politik, di mana orang-orang kemudian karena dia intensif terpapar politik, dia menjadi lebih peduli pada politik. Contohnya siapa? Keluarga kalau di Amerika Serikat itu Kennedy, lalu betul. Keluarga Bush gitu ya. Clinton. Nah, tidak ada yang mengatakan bahwa Bill Clinton dan Hillary Clinton itu politik dinasti gitu. Keterlaluan ya kalau kita bilang mereka politik dinasti, karena membina karir dan berkarir di politik bukan instan begitu ya. Nah, problem di kita adalah orang yang tidak pernah melalui proses politik, tidak berkarir betul melalui proses kaderisasi, belajar di partai, itu tiba-tiba mendapatkan tiket politik hanya karena bapaknya, ibunya, atau orang dekatnya adalah elit politik. Nah, itu yang bermasalah. Dan fenomena di Indonesia makin mengkhawatirkan, karena kita semakin dekat seperti di Filipina. Karena di Filipina itu kan luar biasa ya, dinasti hanya bisa dikala oleh dinasti yang lain. Makanya kan kemudian setelah Duterte terbitlah Bongbong Marcos begitu. Nanti setelah Bongbong Marcos siapa nih? Apakah Aquino atau Arroyo gitu ya? Nah, di Indonesia juga terjadi yang sama gitu. Jadi karena ekosistem politik kita masih mahal, lalu kemudian sangat transaksional, jual beli suara, dan patron politik, patron klien itu bisa banyak hal. Patron klien karena urusan agama, jangan lupa loh. Karena di masyarakat kita itu kan figur atau tokoh agama itu sangat dihormati. Nah, ketika seorang figur atau tokoh agama berpolitik dan dia mempenetrasi masanya, itu juga berpengaruh gitu. Nah, kalau betul-betul visi politiknya jelas sih tidak masalah, tapi masalahnya kadang-kadang itu transaksional begitu. Saya kasih ilustrasi nih Pak, satu di kabupaten ya, saya riset. Kakeknya itu adalah bupati 2 periode, ibunya adalah bupati 2 periode. Jadi kakeknya selesai 2 periode, ibunya yang menggantikan. Bisa sambil ibunya si anak ya. Betul. Si anak ini sekarang jadi anggota DPD. Nah, kakaknya jadi anggota DPRD provinsi, neneknya ketua DPRD. Jadi ini yang seolah-olah ruang politik kita itu menjadi sangat sempit begitu ya. Nah, problemnya adalah karena politiknya mahal, karena politiknya transaksional, lalu mengakses struktur politik itu tidak mudah. Orang itu akan dapat insentif kalau dia punya uang banyak, kalau dia populer. Nah, itu yang membuat figur-figur alternatif itu menjadi sulit. Belum lagi kemudian
begitu mudahnya ketentuan kaderisasi diterabas. Contoh, tidak pernah berpolitik, tidak pernah berproses di partai, hanya karena bapaknya elit politik atau orang berpengaruh, dia dapat tiket maju wali kota. Nah itu yang dirusak itu kan begitu gitu. Jadi ada kontribusi partai politik kita, yang kedua ada kontribusi hasrat politik itu. Jadi ketamakan politik itu kemudian bertemu dengan permisifnya partai politik, itulah yang melanggengkan politik dinasti. Dan keluarga politik itu tidak masalah. Saya tidak anti keluarga politik, karena yang membedakan politik keluarga dengan keluarga politik adalah kaderisasi dan rekrutmennya begitu. Ya luar biasa memang kita lihat ini macam iklan mobil zaman dulu gitu, seluruhnya masuk ke dalam kandang politik ini. Nah terakhir Mbak Titi, sebagai aktivis Perludem cukup lama, bagaimana menghadapi tekanan yang sedemikian? Kan ini kan nggak usah kita tutup-tutup, tapi apa yang Mbak Titi hadapi dan bagaimana menghadapi itu? Berbagai tekanan-tekanan seperti beberapa teman-teman Mbak Titi yang mendahului, apalagi sejak film sebelum kampanye kemarin, pemilu kemarin. Bagaimana Mbak Titi? Ya tekanan itu tergantung ya. Maksudnya begini, kalau penolakan atau kemudian pengeksklusian dari akses itu saya rasakan. Misalnya dari sisi Perludem sendiri, kami pernah ditolak untuk mendapatkan pendanaan dari karena tidak mendapatkan izin dari otoritas pemerintah. Karena alasannya ditulis secara resmi ya, dikeluarkan oleh suatu kementerian, dokumen resmi dari mereka, karena Perludem menulis opini kontra pemerintah. Nah itu terjadi, sudah kami alami. Jadi penutupan akses pada pendanaan itu real begitu ya, dengan tidak dikeluarkannya perizinan dengan alasan menulis artikel kontra pemerintah. Atau kemudian misalnya ada kegiatan yang harus dilakukan bersama, bekerja sama dengan salah satu penyelenggara pemilu, itu menjadi batal karena pihak sana tidak mau, pihak penyelenggara pemilunya tidak mau narasumbernya itu saya. Itu sudah sering gitu ya. Jadi ya hal-hal seperti itu sebagai sebuah risiko ya, tapi waktu akan membuktikan. Kami di Perludem itu berdiri di atas nilai-nilai. Contohnya ketika menguji ambang batas parlemen kan sempat ada seolah-olah kami memperjuangkan kepentingan PSI pada waktu itu ya. Sebelum putusan itu ada beberapa yang menelepon mengatakan ini maunya apa sih gitu ya, karena seolah-olah kami ingin meloloskan PSI ke parlemen, tapi kan kepentingannya bukan itu. Kita ingin suara rakyat itu tidak terbuang ya. Sekarang 17,3 juta suara tidak bisa dikonversi jadi kursi. Ada P3 yang tidak lolos ambang batas parlemen. Barulah orang-orang menyadari pentingnya permohonan Perludem soal ambang batas parlemen, kira-kira begitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu sudah biasa. Tapi yang paling penting itu saya makin hari makin belajar. Sesungguhnya yang menghormati diri kita itu adalah perilaku kita sendiri dan diri kita sendiri begitu. Jadi soal berpegangan pada etika, berpegangan pada nilai-nilai, keteguhan itu hanya akan muncul kalau kita merasa itu adalah sesuatu yang memang bernilai untuk kita begitu. Jadi dengan demikian maka kita akan lebih mampu resilient atau dari tekanan atau tadi ya dari pengeksklusian, dijauhkan dari sumber daya yang ada, dan percayalah bahwa ya karena kita Muslim ya, saya Muslim, setiap satu pintu tertutup pasti akan ada pintu lain yang terbuka. Jadi rezeki dan peluang, kesempatan, ilmu itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang meneguhkan. Dan soalnya kalau di media sosial kan biasa ya. Udah nasib lah begitu ya, tawakal aja. Justru kalau tidak ada komentar aneh-aneh tidak seru. Nggak seru, rame kali. Wah, terima kasih Mbak Titi pagi ini telah menemani pagi ini tadi, maaf ya mengganggu di MRT. Masih pakai kendaraan umum Mbak Titi ya dalam aktivitas sehari-hari ya.
Nah, ini yang perlu. Alhamdulillah begitu. Mobilnya setiap hari ganti kan. Wah, itu dia. Ya, terima kasih Mbak Titi. Pendengar di berbagai tempat ini ada komentar, ada pendengar di India. Ini yang ditunggu-tunggu katanya, Masya Allah. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain, Mbak Titi. Wah, syukran. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima kasih. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.